Halo sahabat Kompas TV, piye kabare? Ketemu karo aku maneh Vina Putri nanggone berita top 3 sepekan Jawa Timur. Tapi sadurunge ojo lali subscribe YouTube channel Kompas TV Jawa Timur. Kita awali berita top 3 sepekan dari Surabaya. Sahabat Kompas TV, pekan lalu di momen liburan Idul Fitri, sebanyak 15 pengunjung wahana waterpark Kenjeran Surabaya mengalami luka akibat robohnya seluncur air kolam renang. Seluruh korban mengalami luka akibat terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter setelah seluncur air sepanjang 5 meter patah. Belum diketahui penyebab patahnya seluncur air tersebut, namun diduga kondisinya yang rapuh. Euforia nyambut prei lebaran oleh-oleh ae. Tapi yang ngono, udah tetep waspada. Muga ae kejadian iki gak keulang maneh. Inilah detik-detik kepanikan pengunjung waterpark Kenjeran Surabaya setelah seluncur air roboh Sabtu siang. Sejumlah pengunjung berusaha menyelamatkan orang yang menjadi korban. Sebanyak 15 pengunjung Kenjeran Waterpark menjadi korban robohnya seluncur air. Korban mengalami luka karena terjatuh dari ketinggian sekitar 10 meter. Polisi yang datang ke TKP langsung memasang garis polisi. Tim Laboratorium Forensik Lab4 Polda Jawa Timur 9 Mei 2022 langsung menggelar olah TKP ambrolnya seluncur air waterpark Kenjeran Surabaya. Tim Lab4 memeriksa konstruksi dan kekuatan bahan fiber untuk mencari penyebab patahnya seluncur air. Untuk memastikan kekuatan dan kelayakan bahan fiber seluncur air akan dilakukan uji laboratorium. Sementara hasil uji laboratorium membutuhkan waktu sekitar seminggu guna mengetahui kelaikan seluncuran tersebut. Sementara 4 korban seluncur air waterpark Kenjeran Surabaya yang dirawat di Rumah Sakit Suwandi telah diizinkan pulang. Mereka akan menjalani rawat jalan untuk proses penyembuhan pasca operasi. Sementara 5 dari 7 korban yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya berangsur membaik. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sahabat Kompas TV, akhir pekan lalu di sejumlah wilayah di Jawa Timur dihebohkan dengan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit ini menyerang hewan ternak yang mengalami kelumpuhan hingga mengeluarkan lendir berbusa pada mulut. Sementara menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat gelar rakor terkait PMK di Jawa Timur, menegaskan bahwa penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia. Tetap tenang, ojo panik, muga vaksin gawe hewan ternak ndang ditemukno, karo pilih hewan sing sehat. Beginilah kondisi ratusan ekor sapi di sejumlah wilayah di Jawa Timur yang mengalami kelumpuhan atau kaki pincang serta keluarnya lendir berbusa pada mulut sapi. Bahkan dilaporkan peternak setempat alami kematian. Sementara itu, sejumlah dinas pertanian di seluruh Jawa Timur saat ini masih melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap hewan ternak. Wabah PMK sendiri saat ini sudah merebak di 4 kabupaten di Jawa Timur. Penyakit ini merupakan jenis penyakit menular yang diduga penularannya melalui udara. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo langsung menyikapi terkait merebaknya penyakit mulut dan kuku atau PMK di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pertanian ini menggelar rapat koordinasi guna mencegah penyebaran wabah PMK ini. Langkah pencegahan berupa membuat vaksin dan melakukan lockdown tingkat desa hingga kecamatan terkait pergerakan hewan ternak. Syahrul Yassin Limpo menegaskan bahwa penyakit mulut dan kuku ini tidak menular ke manusia. Namun Syahrul mengingatkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi hewan ternak yang ditemukan sakit. Nah, tentu saja yang paling penting saya sampaikan bahwa kesepakatan kita tadi bahwa PMK, penyakit mulut dan kuku pada sapi ini tidak menular pada manusia. Jadi itu yang paling penting, dan ini bahkan paparan tadi oleh Menteri Kesehatan di sidang kabinet sudah menyampaikan seperti itu. Itu tidak pernah ada PMK yang menular ke manusia, kecuali di asupsen langsung. Kita beralih ke sorotan berita terakhir. Sahabat Kompas TV, pada awal bulan Mei lalu, kasus hepatitis akut misterius yang menjangkiti anak-anak dilaporkan muncul di 20 negara, sementara di Indonesia, menurut Menkes, terdeteksi 15 kasus. Menyikapi hal ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sidak ke sejumlah puskesmas dan mengimbau warganya waspada penyakit hepatitis akut misterius ini. Jogo kebersihan ikut tetap penting. Ojo lali, jogo protokol kesehatan pisan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meninjau langsung proses pelayanan kesehatan di Puskesmas Pucang Sewu, Kota Surabaya. Peninjauan tersebut terkait layanan sistem daring untuk pendaftaran, pengobatan, hingga rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit rujukan. Hal tersebut sebagai salah satu upaya cepat tanggap Pemkot Surabaya dalam mengantisipasi adanya temuan kasus hepatitis akut di Kota Surabaya. Selain itu, Wali Kota Surabaya juga mengimbau warganya terlebih lagi bagi orang tua untuk tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan makanan dan lingkungan anak-anak. Orang tua juga diharapkan menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, atau PHBS, dan disiplin protokol kesehatan agar terhindar dari ancaman penyakit hepatitis akut yang hingga saat ini belum diketahui etiologi atau penyebabnya. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus hepatitis akut di Kota Surabaya. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga terus memaksimalkan kinerja dari kader kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan sekota Surabaya untuk dapat membantu Pemkot dalam upaya edukasi dan upaya preventif warga terkait pencegahan penyakit hepatitis. Sebenarnya kalau untuk hepatitis akut kita sudah koordinasikan dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Apa sih yang dilakukan? Jadi sebenarnya itu sudah dilakukan oleh dokter-dokter kita. Ya salah satunya kayak jogo makanan, terus jaga kebersihan, itu yang kita lakukan. Saya nyuwun tolong kepada seluruh orang tua di Kota Surabaya, ayo dijogo kesehatan putranya. Jadi salah satunya yo kalau dolan-dolannya nang diawasi, terus makannya juga diawasi, terus kesehatannya juga diawasi, jangan sampai terlambat ketika dalam kondisi sakit, perawatannya jangan terlambat. Disiku masa saiki pada karo Covid, oleh wayangnya udah wara masuk angin telat loh, ya sudah periksakan saja. Iku mau rek update berita top 3 sepekan Jawa Timur. Ditunggu lo rek, like, comment, share, nanggone berita iki. Surabaya Kota Pahlawan, mangan lontong balap nanggone Wonokromo. Masyoryoyo lewat wis mari salaman, le aku ono kilaf, nyuwun ngapuro. Aku Vina Putri pamit, sampai ketemu sesuk maneh.